Assalamualaikum semua, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Dan tak lupa untuk selalu bersyukur ya. Di video kali ini, aku mau kembali sharing tentang budgeting aku. Jadi, aku akan mulai untuk evaluasi 2 kali di setiap bulannya. Kalau sebelumnya aku evaluasi di akhir bulan, mulai bulan ini aku evaluasinya di minggu kedua dan di akhir bulan nanti. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi over budget. Sebelum aku evaluasi budgeting aku di bulan Januari ini, aku mau kembali sharing untuk yang baru gabung di channel aku, gimana cara aku mengatur anggaran keuanganku. Jadi di sini aku mengelola penghasilan dari toko setiap harinya. Bagaimana cara aku mengatur pendapatan harian menjadi pendapatan bulanan? Sudah pernah aku share di salah satu video aku ya. Teman-teman bisa lihat di sana di video itu. Aku udah jelasin. Dan aku di sini masih berdua dengan suami, jadi belum ada budget untuk kebutuhan anak. Oke, langsung aja. Untuk mengatur anggaran, aku lakukan di tiap awal bulan. Dan yang pertama, kita harus tahu dulu berapa income atau pendapatan kita. Di sini aku mengelola pendapatan sebesar 3 juta. Itu untuk rata-rata yang aku dapat. Lalu dari income atau pendapatan ini, aku membaginya beberapa kategori. Yang pertama, untuk living atau kebutuhan hidup. Kategori yang kedua, ada saving atau tabungan. Dan yang ketiga, ada playing atau sering aku sebut dengan pos kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir, aku ada kategori hutang. Ini untuk teman-teman yang nggak punya hutang, kategori ini bisa di skip aja. Karena di sini aku memang ada hutang untuk tambahan modal toko aku ya. Jadi aku masukkan di alokasi pembagian pendapatan aku. Sekarang yang pertama di sini aku mau bahas dulu untuk yang living atau kebutuhan hidup. Di sini aku alokasikan sebesar 50% dari pendapatan. Dan aku bagi ke beberapa pos pengeluaran, ada belanja mingguan, belanja bulanan, gas dan air galon, listrik, pulsa, BBM, dana sosial, dan iuran. Dan untuk berapa budget yang aku tentukan di setiap pos ini, aku sesuaikan dengan kebutuhan keluarga aku. Jadi mungkin akan tidak sama dengan kebutuhan orang lain, meski dengan jumlah pendapatan yang sama. Dan total keseluruhan untuk kebutuhan ini, budgetnya sebesar 1.500.000. Lanjut untuk kategori kedua, untuk saving atau tabungan. Aku budgetkan sebesar 25% dari pendapatan, yaitu sebesar Rp750.000. Untuk tabungan ini aku bagi menjadi 3, ada investasi, sinking fund, dan dana darurat. Untuk detail bagaimana aku mengatur pos tabungan ini juga sudah pernah aku share di video aku yang lain. Lanjut untuk kategori ketiga, ada playing atau aku sebut pos kebutuhan lainnya. Pos ini aku gunakan budget sebesar 5% aja. Ini digunakan untuk makan di luar, hobi, atau keinginan lainnya. Dan untuk kategori yang terakhir, hutang. Hutang ini aku batasi sebesar 20% supaya tidak terbebani dalam membayarnya. Jadi aku sesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan lainnya. Dan semoga aku segera bisa melunasi hutang ini. Amin.
Sekarang kita akan lanjut ke budgeting aku di bulan Januari. Di sini aku udah buat tabel untuk evaluasi dan pendapatan aku di bulan Januari sebesar 3 juta. Yang aku evaluasi adalah untuk pengeluaran tidak tetap ya bun. Ada beberapa pos di sini untuk pengeluaran tidak tetap. Dan untuk berapa budget yang aku tentukan itu sesuai dengan anggaran yang aku buat tadi ya bun. Jadi total semua budget yang aku gunakan untuk pengeluaran tidak tetap sebesar 1.450.000. Untuk terpakai dan selisihnya nanti akan terlihat di saat aku evaluasi di akhir bulan. Apakah ada sisa atau malah over budget? Untuk halaman selanjutnya, di sini ada pengeluaran tetap. Dan ini pos-pos untuk pengeluaran tetap. Ada investasi, sinking fund, dana darurat, dana sosial, dan iuran. Dan total keseluruhan pos ini jumlahnya sebesar Rp1.550.000. Jadi ditambah dengan total pengeluaran tidak tetap tadi, jumlahnya benar ya bun, sebesar 3 juta. Dan di sini aku juga buat tabel untuk sinking fund. Ada 3 dana sinking fund, yaitu dana lebaran, dana renov rumah, dan dana membeli barang. Jadi nanti setiap update sinking fund, aku akan isi tabel ini untuk melihat saldo yang aku dapat setiap bulannya. Sekarang saatnya aku cek pos-pos di dompet pintar. Sebelumnya, untuk mencatat rincian pengeluaran setiap hari, aku mencatatnya di buku kecil seperti ini ya bun. Dengan memiliki catatan akan mempermudah kita untuk evaluasi di akhir bulan. Sekarang aku akan mulai dengan belanja di minggu pertama. Sambil ini aku lihat catatan yang aku buat ya bun. Untuk minggu pertama ada sisa sebesar 25.000 karena terpakai untuk belanja sebesar 125.000. Lanjut untuk belanja minggu kedua ada sisa sebesar 15.000 karena terpakai untuk belanja sebesar 135.000. Dan ini langsung aku tulis di tabel ya bun. Sementara untuk sisanya tetap aku simpan di dompet pintar ini dan nanti akan aku kumpulkan di evaluasi akhir bulan saja. Lanjut untuk belanja minggu ketiga dan belanja minggu keempat masih belum terpakai. Dan untuk belanja bulanan, aku lihat di catatan dulu. Aku sudah belanjakan budget sebesar 265.000. Jadi di sini sisanya tinggal 35.000. Semoga masih cukup sampai akhir bulan nanti. Lanjut untuk gas dan air galon. Di sini kita lihat sisanya. Ada sisa 60.000. Untuk listrik sudah terpakai semua. Untuk pulsa, kemarin aku beli pulsa 20.000, itu harganya 22.000.
Jadi sekarang aku akan hitung dulu sisanya. Di sini ada sisa sebesar 78.000. Karena ini aku belum beli kuota untuk bulan ini ya Bun. Lanjut untuk BBM, masih ada sisa sebesar 64.000. Untuk investasi, ini mau aku ambil aja untuk aku masukkan ke tabungan khusus investasi. Lanjut ke pos selanjutnya. Ada pos sinking fund. Untuk sinking fund ini akan aku update nanti. Dan selanjutnya ada pos dana darurat. Untuk dana darurat ini aku bagi menjadi 3, untuk dana asuransi, dana kesehatan, dan dana servis. Untuk dana asuransi ini aku mau simpan ke tabungan khusus dana darurat. Sementara untuk yang kesehatan, kemarin ini udah kepake untuk beli vitamin dan ini masih ada sisa sebesar 15.000. Dan untuk dana servis masih utuh, belum terpakai. Untuk dana sosial, kemarin ini sudah kepake sebesar 98.000, jadi sisanya tinggal 52.000. Lanjut untuk iuran, ini udah kepake 20.000, jadi masih ada sisa 30.000. Dan pos yang terakhir ada kebutuhan lainnya. Ini masih ada sisa sebesar 120.000. Dan alhamdulillah untuk evaluasi di minggu kedua ini budget aku masih aman dan semoga masih bisa cukup sampai akhir bulan nanti. Ini aku mau isi dulu untuk pos listrik di tabel karena sudah terpakai semua. Jadi aku mau tulis terpakai 100.000. Jadi tidak ada sisa. Oke teman-teman, sekarang aku udah selesai untuk evaluasi aku di minggu kedua. Dan ini aku mau simpan ke tabungan. Dan terima kasih buat semua yang udah ikutin video aku sampai akhir. Ini hanya sekedar sharing. Semoga ini bisa memotivasi diri aku dan juga bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.